Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Palupi Suryani Tias, CGP Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Salam dan bahagia. Pokok bahasan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, menjadikan anak sebagai objek dalam proses kegiatan belajar. Berpikir bahwa semua anak mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang sama dalam belajar. Berpikir bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan sudah tepat untuk meningkatkan semangat belajarnya anak. Guru mendominasi dan menentukan seluruh proses kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran saya menganggap semua anak itu sama, sehingga mulai dari kegiatan, perlakuan, sampai kriteria penilaian, saya menggunakan prinsip yang sama. Saya tidak memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar anak yang berbeda, dan saya hanya menilai dari hasil akhir tanpa memandang proses belajar anak. Prinsip penilaian yang saya lakukan adalah saya memberikan nilai penuh jika anak mampu menyelesaikan semua tugas dengan hasil yang baik. Hal ini membuat anak tertekan karena mereka harus berusaha mendapatkan nilai penuh, dan bagi yang kurang mampu akan semakin tidak percaya diri atas pencapaiannya. Pemahaman saya, pembelajaran saya berhasil jika anak aktif datang ke sekolah dan ketika di kelas anak diam dan melakukan kegiatan sesuai dengan yang saya siapkan. Saya menganggap saat anak menangis di tengah-tengah melakukan kegiatan, itu berarti anak tidak mampu dalam belajar. Kurangnya pendekatan serta penanaman nilai-nilai budi pekerti dalam kegiatan sehari-hari menjadikan anak mengalami kesusahan dalam mengelola sosial emosionalnya. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan pembelajaran selalu saya lakukan di dalam kelas, dan anak hanya memperoleh informasi dari media pembelajaran yang berupa gambar. Anak jarang berinteraksi langsung dengan alam dan lingkungan sekitar. Pembelajaran seperti ini membuat anak cepat merasa bosan dan minat belajar anak menurun. Dengan pembelajaran yang monoton, apalagi dalam proses pembelajaran didominasi oleh guru, menjadikan ruang anak terbatas dalam menggali potensi yang dimilikinya. Dalam modul 1.1 ini, saya menjadi lebih paham atas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman, dan guru itu menuntun, bukan menuntut. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi lebih paham bahwa seorang anak terlahir unik dan istimewa dengan potensi yang dimilikinya. Bisa diibaratkan, anak bukanlah kertas kosong yang tinggal diwarnai oleh orang lain. Setiap anak telah memiliki gambar dan warna sendiri. Masing-masing pasti memiliki karakteristiknya. Tugas kita para pendidik untuk memahami dan mendengarkan anak sebagai masukan untuk merancang pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Berikan motivasi dan stimulus yang tepat agar potensi positif anak dapat keluar dengan sendirinya dan berkembang dengan baik. Sudah menjadi kodrat manusia, tidak bisa menghindari pengaruh alam dan zaman. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu keutamaan bagi manusia di sepanjang peradabannya. Seiring dengan perubahan zaman, kita para pendidik diharap mampu mengarahkan anak dalam usahanya memerdekakan diri sehingga anak mampu secara lahir dan batin tanpa bergantung pada orang lain. Pendidikan menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun lingkungan anak agar anak semangat belajar, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca.
Esensi dari pendidikan menghamba pada anak adalah pendidikan yang memerdekakan jika dilakukan anak sesuai dengan kesenangannya. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Sebab jika anak didik sudah nyaman, maka akan memiliki perasaan yang senang. Dan jika sudah senang, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan pendidik untuk tidak lupa akan kodrat bermain pada anak. Dengan bermain, anak bebas mengeksplorasi potensi yang dimilikinya tanpa pengaruh dari apa dan siapapun. Dengan bermain, anak memperoleh kesenangan dan pengalaman yang berharga. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa pendidikan itu menuntun, yang berarti guru berkewajiban memberi tuntunan dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru hanyalah menuntun anak untuk menemukan minat, bakat, dan kompetensinya, bukan menuntut anak berkembang sesuai kriteria yang ditetapkan oleh seorang guru. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Guru juga harus menjadi teladan melalui pembiasaan perilaku yang mencerminkan kepribadian dengan budi pekerti yang luhur agar anak meniru dan mengikuti apa yang dilakukan guru tanpa disuruh apalagi dipaksa. Guru yang mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang ingarso song tulodo, ing matya mengankarso tutwuri handayani. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan merancang kegiatan main yang bervariasi dan berpusat pada siswa agar pembelajaran menyenangkan. Penanaman karakter budi pekerti. Saya akan menerapkan pembiasaan positif dan pendidikan karakter pada kegiatan sehari-hari anak secara terus-menerus dan berkelanjutan. Guru teladan. Sebagai guru, saya harus memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perilaku agar anak mengikuti dan meniru tanpa disuruh dan dipaksa. Pendidikan mengusung budaya daerah. Saya akan mulai memperkenalkan budaya daerah seperti permainan tradisional, tarian maupun lagu melalui kegiatan bermain. Saya juga akan membangun pendekatan emosional dengan mengasah kemampuan sosial emosional anak melalui kegiatan bermain, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mengenal karakteristik dan latar belakang siswa lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.